Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Samsung Galaxy A52 dengan kasus terkunci akun Google-nya. Kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dengan cara gratis tanpa server, tanpa tool berbayar. Kita siapkan dulu kabel data dan langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer. Kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita. Karena handphone ini sudah terinstall versi keamanan yang paling baru dan untuk bypass akun Google kita membutuhkan keamanan di Juni 2023, berarti kita harus downgrade. Tapi sebelum downgrade kita cek dulu versi firmware-nya, masuk ke panggilan darurat, kemudian dial ke bintang pagar, kosong bintang pagar, masuk ke tampilan test mode, lalu kita pilih di bagian version. Dan bisa kita lihat di sini, ini adalah versi firmware-nya. Untuk bisa melakukan bypass akun Google menggunakan tool gratis, kita harus mendowngrade dulu firmware-nya pada keamanan Juni 2023. Apakah masih mungkin kita lakukan downgrade? Kita bisa cek dulu. Untuk panduan ceknya kita menggunakan website samfw.com. Kemudian setelah websitenya terbuka, kita akan cari serinya, yaitu Samsung A525F. Kita tunggu sebentar sampai muncul serinya di bagian bawah. Kemudian kalau serinya sudah muncul langsung kita klik saja SM A525F Galaxy A52. Kita tunggu sebentar sampai terbuka. Selanjutnya di sini ada beberapa versi firmware sesuai dengan masing-masing negara diedarkan. Jadi di mana ponsel diedarkan, tinggal kita ikuti saja versi firmware sesuai dengan negaranya. Kebetulan ini adalah ponsel Indonesia, jadi kita pilih XID Indonesia dan kita cek dulu. Kita bisa mencocokkan versi firmware yang tampak pada ponselnya untuk menentukan versi keamanan yang sudah terinstall di handphone ini. Jadi di sini ada 3 bagian, APCP dan CSC. Kita gunakan di bagian AP saja dan bisa kita lihat ya untuk versinya A525FXX S6DWK2. Berarti handphone ini sudah menggunakan versi keamanan yang paling baru. Perhatikan, yaitu versi keamanan yang paling atas. Lalu kita perhatikan juga pada kolom bit/SVREF-nya atau biasa kita sebut binari. Di sini tertulis 6. Artinya untuk melakukan downgrade firmware, kita hanya bisa melakukan downgrade yang sama versi bit/SVREF-nya. Jika di situ binarinya atau bit/SVREF-nya adalah 6, maka hanya bisa kita downgrade dengan sama-sama bit SVREF-nya 6 juga. Di sini ada beberapa firmware dengan binari 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita akan downgrade saja ke versi yang paling bawah pada keamanan 2023 bulan 6 tanggal 1. Berarti keamanan Juni 2023. Namun jika ternyata versi yang terinstall pada ponsel sudah menggunakan binari lebih dari 6, artinya mungkin di binari 7, berarti tidak bisa kita downgrade ke binari 6. Dan juga karena ponsel ini sudah menggunakan firmware dengan bit/SVREF-nya atau binarinya 6, maka tidak bisa kita downgrade ke firmware dengan binari 5. Harus sama-sama binarinya. Oke, kita akan ambil firmware binari 6 bit/SVREF 6 yang paling bawah, versi keamanan bulan 6 2023. Langsung kita klik saja karena hanya firmware versi ini yang support untuk kita bypass akun Google menggunakan aplikasi gratis. Kita bisa download melalui salah satu server yang tersedia. Setelah terdownload, langsung kita akan dapatkan filenya. Tapi di sini sudah aku pisah-pisah ya, mulai dari driver, flash file, dan FRP tool-nya. Yang pertama kita install tentu saja adalah drivernya. Wajib kita install pada Windows yang kita gunakan agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan. Karena di sini aku sudah menginstal driver Samsung, maka tidak perlu aku install ulang. Bagi yang belum menginstal driver USB Samsung, wajib menginstalnya. Setelah driver kita install, kemudian kita menuju ke bagian flash downgrade. Di sini untuk flash file downgrade-nya ada 2 file.
Yang pertama adalah Odin Flash Tool dan yang kedua adalah firmware-nya. Kita ekstrak dulu untuk firmware-nya. Cara ekstraknya adalah kita klik kanan, kemudian kita pilih ekstrak nama filenya agar menjadi sebuah folder. Langsung kita klik saja dan kita tunggu proses ekstraknya sampai dengan selesai. Untuk ukuran firmware-nya ini lumayan gede ya, sekitar 5 GB lebih, hampir 6 GB. Jadi proses ekstraknya pun lama, tergantung dari spesifik komputer yang kita gunakan. Kita tunggu sebentar sampai proses extracting firmware-nya selesai. Kemudian akan muncul folder hasil ekstraknya. Kita bisa cek dulu folder hasil ekstraknya, bisa kita buka. Di dalam ini ada beberapa file yang nanti akan kita flash menggunakan Odin Flash Tool yang sudah kita siapkan. Kita kembali dulu untuk mengekstrak file Odinnya, klik kanan kemudian ekstrak di sini, maka akan otomatis muncul folder Odin. Kita buka aja, kita jalankan aplikasi Odin dengan cara kita double klik file Odin Action-nya. Akan muncul notifikasi seperti ini, bisa kita klik OK sampai Odinnya berjalan. Kemudian kita akan inputkan satu persatu file firmware yang tadi sudah kita ekstrak. Jadi pada folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi ada beberapa file, yaitu file AP, file BL, file CP, file CSC. Dari kelima file ini yang kita inputkan 4 saja. Yang pertama kita inputkan dulu file BL, kemudian file AP, file CP, dan file CSC. Cara inputnya mudah ya. Langsung aja kita klik menu BL pada Odin Flash Tool-nya. Kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi kita mengekstrak firmware-nya. Kebetulan tadi aku letakkan di desktop dan di folder bahan. Kemudian kita buka folder flash file downgrade, kita buka folder firmware-nya. Lalu kita buka atau kita pilih ya, kita pilih file BL, klik open saja, kita tunggu sampai file BL terinput pada Odin. Selanjutnya adalah file AP, kita klik menu AP pada Odin, kita pilih file AP, klik open, kita tunggu sampai terinput juga. Kebetulan untuk file AP ini ukurannya yang paling besar, jadi proses inputnya juga membutuhkan loading yang lumayan lama. Jadi kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai dan file AP terinput pada kolom AP di Odin Flash Tool. Ini dia sudah selesai untuk input file AP-nya. Sekarang kita lanjutkan, pilih menu CP, kemudian kita pilih juga file CP-nya, lalu kita klik open sampai file CP terinput pada kolom CP di Odin. Selanjutnya kita pilih menu CSC dan di sini ada dua file CSC. Kita pilih yang CSC aja, lalu klik open sampai terinput pada kolom CSC di Odin. Untuk file home CSC ini sama dengan file CSC biasa, jadi kita pilih yang file CSC biasa saja. Karena percuma ya kita menggunakan home CSC, handphone juga tidak otomatis masuk ke tampilan home. Oke, sekarang sebelum kita downgrade handphonenya dan sebelum kita hubungkan handphone ke komputer, kita matikan dulu handphonenya, tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati. Selanjutnya kalau handphone sudah mati, kita masuk ke download mode. Caranya bagaimana? Tekan aja kedua tombol volume atas dan volume bawah, kita tekan secara bersamaan. Sambil menekan dan menahan kedua tombol volume, kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai muncul tampilan layar warna biru. Kalau sudah muncul tampilan layar warna biru, kita lepaskan menekan tombol volume. Di sini ada keterangan volume up continue, artinya untuk melanjutkan kita tekan volume atas sampai masuk ke tampilan downloading seperti ini. Dan perhatikan handphone langsung terbaca oleh Odin Flash Tool-nya. Jika belum terbaca, artinya belum muncul ID COM dan COM sekian seperti ini, berarti ada masalah dengan driver, silahkan cek ulang drivernya. Jika handphone sudah terbaca seperti ini, berarti sudah siap untuk kita lakukan flashing. Langsung aja bisa kita klik menu start pada Odin-nya dan proses flashing akan berjalan. Untuk durasi flashing ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 sampai dengan 3 menit atau bahkan bisa lebih ya. Jadi kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai.
Kita jaga agar handphone tetap terhubung ke komputer, jangan sampai terputus koneksinya. Kemudian setelah proses flashingnya selesai, maka akan muncul keterangan seperti ini. Ada keterangan reset, kemudian ada keterangan pas, dan handphone otomatis restart atau menyala sendiri di tampilan logo Samsung. Tinggal kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Jika kita salah downgrade, atau dari binary 6 kita downgrade ke binary 5 misalnya, maka dikhawatirkan handphone menjadi soft brick ya, dan kita membutuhkan tool yang canggih seperti JTRX dan lain sebagainya untuk mengatasi kasus soft bricknya. Jadi pastikan jangan sampai salah downgrade file firmware-nya. Tetap satu binary, bisa dipastikan masih aman. Oke, ini dia sudah selesai proses flashingnya. Kita lepaskan kabel data, lalu kita coba untuk setup handphone ini. Tapi handphone ini masih dalam posisi terkunci akun Google. Belum kita bypass akun Google-nya. Jadi untuk melakukan setup pada handphone ini tetap harus kita hubungkan ke jaringan internet dan tidak bisa kita lewati halaman pilih jaringan WiFi tanpa menghubungkan handphone ke jaringan internet. Menandakan jika handphone ini masih terkunci akun Google-nya. Yang kita lakukan tadi baru langkah awal, yaitu downgrade dari versi keamanan yang paling baru ke versi keamanan Juni 2023. Kita akan coba cek dulu status terkunci akun Google-nya, kemudian nanti kita akan gunakan aplikasi gratis untuk membypass akun Google pada Samsung Galaxy A525F ini atau Samsung Galaxy A52. Perhatikan di sini masih diminta untuk konfirmasi kunci layar dan masih ada menu gunakan akun Google saya. Apabila kita klik menu tersebut, kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda. Untuk akun Google memang masih terkunci, tetapi firmware pada Samsung Galaxy A52 ini sudah berhasil kita downgrade. Cara ceknya bagaimana? Kita masuk lagi ke tes mode, dari panggilan darurat kita dial ke bintang pagar, kosong bintang pagar, kemudian kita pilih menu version. Dan perhatikan sekarang firmware-nya sudah berubah. Di bagian AP sudah terdowngrade sesuai dengan firmware yang tadi kita flashkan, yaitu firmware pada keamanan Juni 2023. Dan memang keamanan Juni 2023 ini adalah versi keamanan terakhir yang bisa di bypass akun Google-nya menggunakan aplikasi gratis. Untuk versi keamanan di atas Juni 2023 sudah tidak bisa dieksekusi lagi, tidak bisa di bypass lagi FRP akun Google-nya menggunakan aplikasi gratis. Oke, kita posisikan dulu handphone di tampilan terkunci akun Google biar teman-teman jelas menyimaknya. Selanjutnya kita akan coba untuk membypass akun Google pada Samsung Galaxy A52 yang sudah berhasil kita downgrade ini. Kita kembali lagi bergabung dengan tampilan Windows kita dan kita akan cek lagi versi keamanan firmware-nya atau versi firmware-nya biar jelas. Kita bisa masuk lagi ke tes mode, dari halaman selamat datang, pilih panggilan darurat, dial ke bintang pagar, kosong bintang pagar, pilih version. Kemudian kita bisa cek di website samfb.com kembali. Kita akan samakan di bagian AP-nya dan perhatikan sudah sama ya dengan firmware pada versi keamanan Juni 2023, yaitu A525FXXO6 DWE berapa ini? DWE 3 ya. Oke, siap kita lakukan bypass akun Google sekarang. Dan untuk aplikasi yang tadi kita buka, yang kita gunakan untuk flashing, kita tutup aja. Untuk bypass akun Google-nya di sini kita sudah siapkan 3 file gratis. Yaitu yang pertama ada SAM-FRP GSM Sulteng. Kita coba gunakan aplikasi ini dulu, langsung kita ekstrak filenya, klik kanan dan ekstrak di sini. Untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher, huruf kecil semua tanpa spasi. Lalu bisa kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak dan kita buka folder hasil ekstraknya. Kita jalankan aplikasi ini dengan cara kita double klik file SAM-FRP GSM Sulteng exe. Akan muncul notifikasi seperti ini, langsung kita klik OK saja sampai aplikasinya berjalan. Jadi untuk bypass akun Google, kita akan masuk ke tes mode lagi. Dari tampilan selamat datang, kita pilih menu panggilan darurat. Kemudian
Kemudian kita dialkan atau ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar sampai masuk ke tes mode. Baru kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone terbaca oleh aplikasinya pada kolom di paling atas SAM-FRP Tool GSM Sulteng. Kita klik scan, kemudian akan muncul Samsung Mobile USB Modem, berarti handphone sudah terbaca. Langsung kita klik aja menu Erase FRP, kita tunggu sebentar, erase Google akun, kita tunggu apakah aplikasi ini SAM-FRP Tool GSM Sulteng masih support untuk bypass akun Google pada handphone Samsung dengan versi keamanan bulan Juni tahun 2023 sesuai dengan firmware yang sudah kita downgrade tadi. Namun ternyata tampaknya gagal ya karena ada proses loading seperti ini. Oke, kita anggap gagal saja, bisa kita close aplikasinya. Untuk keluarnya langsung aja kita tekan tombol X di pojok kanan aplikasinya. Ada keterangan program is not responding. Kita tunggu sebentar, kita klik OK saja. Kalau sudah berhasil keluar, kita akan gunakan aplikasi selanjutnya, yaitu ada SAM-FW untuk bypass akun Google. Langsung aja kita double klik file SAM-FW Tool setup-nya, kemudian kita jalankan installer action-nya. Kalau installernya sudah muncul, langsung aja kita install ya. Klik next, kemudian kita centang di bagian create desktop shortcut, kemudian next lagi dan install. Kita tunggu sampai proses install dari SAM-FW Tool-nya selesai. Kalau sudah selesai, langsung kita jalankan saja. Dicentang di bagian launch SAM-FW Tool, kemudian kita pilih finish dan kita tunggu sampai SAM-FW Tool-nya berjalan. Ini dia sudah muncul, sedang cek update ya. Kita tunggu apakah ada update atau tidak. Ternyata ada update ya. Kalau ada update, maka tinggal kita klik update saja. Nanti akan otomatis terbuka browser yang langsung mengarah ke website samfw.com pada halaman update untuk mendownload installer terbaru dari SAM-FW Tool. Kita geser ke bawah, kita cari link downloadnya di mana. Ini dia. Oh, ini dia. Sudah ketemu ya. Langsung aja kita klik untuk download SAM-FW Tool setup yang paling terbaru. Muncul iklan, kita close saja, dan ini adalah filenya. Kita jadikan satu aja dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi. Kita jadikan satu di folder FRP Tool, kemudian kita tunggu sebentar sampai proses downloadnya selesai. Kalau sudah selesai, kita buka file installernya. Untuk yang paling baru adalah versi 4.9. Kita double klik file installernya. Kemudian setelah muncul tampilan installernya, tinggal kita install aja, klik next. Kemudian centang di bagian create a desktop shortcut, klik next, install. Kita tunggu sebentar sampai proses installing SAM-FW Tool-nya selesai. Setelah loading installnya selesai, seperti yang tadi, kita pastikan tercentang di bagian ini. Kemudian kita klik finish saja dan kita tunggu sampai SAM-FW Tool-nya berjalan. Kita tunggu sebentar, checking for update tentu saja. Sudah menggunakan versi yang paling baru. Ternyata masih ada notifikasi, apa ini? Mendownload program ini dari sumber tidak resmi mungkin akan beresiko terinfeksi virus. Kita klik no saja lah. Bagi yang merasa penting silahkan dibaca sampai habis. Oke, ini dia untuk SAM-FW Tool versi 4.9 sudah berhasil kita jalankan. Jadi kita akan ulangi dulu langkahnya dari awal. Jadi kita lepaskan kabel data dari handphone tersebut, kemudian kita keluar juga dari tes mode. Kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan kita tunggu sampai handphone terbaca oleh SAM-FW Tool-nya. Akan muncul MTP Samsung Mobile USB Modem pada kolom ini. Kemudian kita pilih menu Samsung di pojok kiri atas. Di bawahnya kita pilih lagi menu FRP dan kita gunakan metode yang gratis dulu, yaitu menu yang paling bawah, Remove FRP Security Form August 2022 to Desember 2022. Langsung aja kita pilih menu ini, kemudian akan muncul lagi dua menu di bagian bawahnya dan kita pilih yang normal mode saja. Kita tunggu sampai SAM-FW Tool mendeteksi informasi handphone ini, kemudian muncul notifikasi untuk masuk ke tes mode. Maka kita ikuti aja ya. Kita bisa pilih menu panggilan darurat dan ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar.
Setelah masuk ke test mode, kita pilih lagi menu already open test mode pada notifikasi SumF Tool yang muncul. Dan sekarang kita letakkan handphonenya, kita tunggu sampai proses bypass FRP-nya berjalan. Biasanya nanti akan muncul notifikasi izinkan debugging USB pada bagian bawah layarnya. Jika muncul izinkan debugging USB, tinggal klik izinkan saja. Namun tampaknya gagal karena memang menu tersebut hanya bisa digunakan untuk keamanan maksimal Desember 2022. Di sini kita akan gunakan menu gratis yang paling baru yaitu Remove FRP USA Model 2024. Namun menu ini hanya khusus untuk ponsel Samsung USA, artinya hanya ponsel Samsung versi Amerika. Apakah bisa kita gunakan untuk ponsel Samsung Indonesia? Kita coba aja, nggak ada ruginya ya. Dan ternyata keterangannya memang berhasil, tapi hasilnya bagaimana? Di sini setelah proses bypassnya selesai muncul browser, kita tutup browsernya, kemudian ini kita tutup aja SumF Tool menggunakan menu Remove FRP USA Model 2024. Keterangannya memang sukses, tetapi kita coba cek, kita setup dulu handphonenya. Apakah metode USA bisa kita gunakan di ponsel Indo? Ini dia. Kita belum tahu ya. Di sini handphone sudah terhubung ke jaringan internet via WiFi. Kita coba untuk setup, ternyata masih gagal. Jadi handphone masih tetap terkunci akun Google-nya. Dua aplikasi gratis sudah kita gunakan, SumF RP Tool GSM Sulteng, kemudian SumF Tool sudah kita gunakan juga. Keduanya gagal, kita akan gunakan aplikasi gratis yang terakhir. Ada Android Utility versi 124. Ini adalah versi yang paling terbaru saat ini. Langsung kita ekstrak saja. Klik kanan, ekstrak to nama filenya. Untuk passwordnya adalah MFDL. Kemudian kita tunggu sampai terekstrak. Ingat ya, passwordnya MFDL huruf kecil semua, klik OK. Kemudian kita tunggu sampai filenya terekstrak. Sambil menunggu proses ekstraknya selesai, kita lepaskan kabel data dari handphone ini. Kemudian kita kembali ke tampilan selamat datang. Lalu kita masuk lagi ke test mode melalui menu panggilan darurat. Dan kita ketikkan bintang pagar kosong bintang pagar. Oke, kita standby di tampilan test mode. Kemudian kita jalankan aplikasi Android Utility-nya. Ini di-develop oleh Mofadal ya, orang Mesir. Oke, kita jalankan Android Utility dengan cara kita double klik file Android Utility Exe, dan aplikasi ini bisa kita jalankan tanpa dongle. Caranya klik yes saja pada notifikasi yang muncul lagi notifikasinya, klik yes lagi. Kemudian kita tunggu sampai aplikasinya berjalan seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data. Kemudian kita masuk ke menu Samsung pada aplikasi Android Utility-nya. Selanjutnya kita masuk ke menu main di bagian bawah ini, di menu bawah sebelah kiri. Lalu kita pilih di bagian Samsung Enable ADB New Sec MTP. Kita klik aja di sini. Selanjutnya kita tunggu sampai aktivasi ADB-nya selesai. Kalau sudah berhasil, nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya. Izinkan debugging USB. Di sini bisa kita centang di bagian selalu izinkan dari komputer ini. Kemudian kita pilih menu izinkan. Kalau sudah, kita berganti menu sekarang. Pada aplikasi Android Utility-nya kita masuk ke menu Android. Kemudian kita pilih menu main dan kita pilih ADB Gelok Bebas. Kita klik saja, kita tunggu sebentar. Connection to ADB server, kita tunggu sebentar sampai handphonenya terbaca oleh Android Utility. Jika handphone berhasil terbaca, maka keterangannya seperti ini. Kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai. Kalau berhasil, maka handphone akan otomatis restart. Perhatikan, sudah berhasil tampaknya dengan keterangan seperti ini. Removing protection success. Handphone otomatis restart menggunakan Android Utility, yaitu aplikasi gratis. Jadi kita harus banyak referensi aplikasi gratis jika senang metode gratisan. Seperti channel Magelang Flasher ini. Oke, sekarang kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai. Atau bisa kita letakkan ya, biar nggak pegel pegangnya. Kita tunggu sebentar sampai masuk ke tampilan kunci layar.
Namun ini hanya tampilan lock screen biasa, tidak ada kunci layarnya. Kita tidak perlu melakukan setup juga. Langsung bisa kita swipe up untuk masuk ke tampilan menu. Untuk SIM Manager kita klik selesai, kemudian temukan dan pasang aplikasi hebat, kita pilih nanti. Keluar dari proses kita pilih ya, maka sekarang langsung betul-betul masuk ke tampilan menu. Jadi ini adalah Samsung Galaxy A52 yang tadinya terkunci akun Google dan sudah terinstall versi keamanan firmware yang paling baru. Sudah berhasil kita bypass akun Google-nya menggunakan aplikasi gratis dengan cara downgrade sebelumnya. Sekarang tinggal kita reset aja handphone ini untuk betul-betul memaksimalkan bypass akun Google-nya. Kita pilih reset data pabrik, kemudian kita tunggu sebentar sampai handphonenya selesai loading. Kebetulan untuk Galaxy A52 ini masih menggunakan versi keamanan firmware binari 6 ya. Jadi pada binari 6 tersebut ternyata masih ada firmware yang support untuk bypass akun Google menggunakan aplikasi gratisan, yaitu pada keamanan Juni 2023. Namun jika besok sudah terupdate ke versi keamanan 7 atau binari 7, kemungkinan sudah tidak bisa kita downgrade lagi ke binari 6. Oke, sekarang handphone sudah berhasil kita reset pabrik, tinggal kita setup saja sampai ke tampilan menu. Ketika akun Google sudah berhasil kita bypass, maka kita bisa melakukan setup pada handphone ini secara offline tanpa menghubungkan handphone ke jaringan internet. Halaman pilih jaringan WiFi bisa kita lewati saja. Tidak perlu kita hubungkan dulu handphone ke jaringan internet untuk melakukan setupnya. Karena akun Google sudah betul-betul kita bypass. Jadi handphone ini sudah bersih dari akun Google. Tidak ada akun Google yang nyantol lagi di handphone ini. Oke, kita tunggu dulu sampai proses loadingnya selesai. Ternyata ada kartu SIM-nya ya, dan sinyal datanya aktif. Kita lepaskan dulu aja, kita setup handphone ini tanpa jaringan internet agar proses setupnya cepat, tidak muncul banyak tampilan loading update. Oke, kita lewati pada bagian-bagian yang tidak penting. Fokus dulu untuk setup sampai ke tampilan menu. Baik, ini sudah selesai proses setupnya. Sudah masuk lagi ke tampilan menu. Samsung Galaxy A52 sudah berhasil kita reset. Setelah tadi kita bypass akun Google-nya menggunakan aplikasi gratis Android Utility, dan sekarang versi keamanannya tentu saja berada di 1 Juni 2023. Karena tadi kita downgrade dari versi keamanan terbaru ke versi keamanan yang paling rendah untuk firmware dengan versi binari 6. Dan sekarang bisa kita hubungkan handphone ke jaringan internet, baik itu menggunakan WiFi ataupun data seluler. Kalau akun Google-nya sudah berhasil kita hapus, maka silakan bisa diupdate ke versi keamanan yang paling baru lagi. Sudah aman, handphone tidak akan terkunci lagi akun Google-nya. Untuk membuat akun Google baru juga sudah oke, kita bisa menggunakan aplikasi Google Play. Yang sudah punya akun Google silahkan tinggal diloginkan saja pada aplikasi Google Play ini. Yang belum punya akun Google tinggal bikin baru lagi. Sampai saat ini bikin akun Google masih gratis. Oke, kita coba untuk clear apps dulu, kemudian kita cek lagi halaman loginnya. Tadi kok cuma muter-muter aja, dan ini dia sudah muncul halaman login akun Google-nya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya pada channel Magelang Flasher. Ingat, tetap jaga harga servisan, dan akhir kata dari kami, wassalamualaikum. Tentu saja mantap jiwa jadi nota 250.000.